jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu Tuhan. Amin. Pengharapanku, amin, hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan, saat ku tak melihat jalan, melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu Tuhan. Pengharapanku, pengharapanku hanya kepadamu Yesus. Oh, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, kami menaruh percaya hanya kepada Engkau.
dan tidak kepada semua, tetapi kepada Engkau Tuhan. Dan firman-Mu kami percaya. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi umat-Mu dimanapun berada, di tempat di mana sedang ditimpa gempa, sedang ditimpa dengan gunung yang mengeluarkan bahan-bahan yang merusak bangunan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami, mengasihi mereka yang sedang menderita. Bahkan kami juga di sini Tuhan. Engkau tolong supaya kami semua sebagai anak Tuhan percaya dan tahu Tuhan apa yang kami harus buat di akhir zaman ini. Kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, kuduskan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Hari ini kita ada di Wahyu 21 ayat 9 sampai ayat 10. Yerusalem yang baru, ini kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Silakan kita baca Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Pengantin perempuan mempelai anak domba, atau istrinya anak domba. Wah, luar biasa ya. Terus, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Sebuah gunung besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Ini kota Yerusalem yang turun dari surga, kota Yerusalem baru. Itu tempat kediaman dari mempelai wanita daripada Tuhan. Ya, Yerusalem yang turun dari surga, kata Wahyu 21 ayat yang kedua. Tolong dibaca. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Turun dari surga. Dari Allah. Dari Allah. Terus, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Ya. Yerusalem baru ini juga disebut kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Itulah kotanya mempelai, tempat kediaman yang akan kita huni kalau kita keluar sebagai pemenang. Ya, oleh karena itu sebagai orang Kristen, mari kita berjuang, bergumul sampai kita keluar sebagai pemenang. Karena orang-orang Kristen yang menang itulah yang ada di kota Yerusalem yang baru. Ya, sekarang kita di dunia mengalami banyak kesulitan. Jangan pikir dekat kedatangan Tuhan nanti akan lebih makmur, lebih bagus saja kita, lebih senang. Tidak. Sebab dikatakan ini adalah permulaan penderitaan di akhir zaman. Saya melihat dan saya dilapori hamba-hamba Tuhan yang ada di Tagulandang. Ya, rumah-rumah yang kena batu bocor-bocor. Ya. Mereka tidak bisa beribadah. Mereka semua pada bersembunyi, ada yang mengungsi. Jadi saya bilang sama mereka, kalau tidak ada tempat pengungsian lebih aman, kamu lari ke Manado. Di Manado ini masih ada lebih aman, walaupun kita juga masih ketimpa debunya ya dari gunung ruang yang sedang beraktivitas. Saudara bisa bayangkan, ini satu gunung. Jadi Indonesia ini banyak gunung.
Itu baru satu gunung. Kalau tiba-tiba semua gunung itu meledak, hancur dunia. Dunia dikatakan nanti lenyap, tak ada bekas. Tapi kita sedang menuju langit dan bumi yang baru. Ya, di situ tempat kediaman kita. Kalau kita berani berjuang menjadi mempelai perempuan Tuhan. Ya, istri anak domba. Itulah sebabnya perjalanan iman orang Kristen harus menuju ke Yerusalem baru. Bukan dunia, kita beriman untuk perkara dunia. Untuk saya bisa sukses di dunia. Untuk saya bisa ini dan bisa itu di dunia. Ya. Ini bukan waktunya. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda akhir zaman. Ya. Di mana-mana terjadi gempa, di mana-mana terjadi penyesatan, para penyesat mulai bermunculan. Kekristenan yang imannya tidak kuat, ya tidak pernah mau belajar, tidak mau berdoa, tidak mau mendengarkan firman, tidak membaca, tidak mau tahu kehendak Tuhan. Inilah orang Kristen yang nanti dimangsa oleh para penyesat. Mari kita belajar dengan perjalanan iman Abraham. Dalam kitab Kejadian, dalam kitab Ibrani 11 lebih dahulu, ayat 8 sampai 10 kita baca. Ini perjalanan iman Abraham. Jadi kita ini dikatakan, kamu juga anak-anak Abraham. Kalau kita punya iman seperti Abraham. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, ya, menjadi milik pusakanya. Ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui Ya. tempat yang ia tujui. Ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, Ya. yang turut menjadi ahli waris janji yang Ya. satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya yakin itulah kota Yerusalem baru. Jadi perjalanan iman daripada Abraham keluar dari Ur Kasdim, ya, dia tidak mundur, maju. Dia maju terus karena arahnya adalah kota Yerusalem baru. Itu kota yang dibangun Allah, yang punya dasar. Ya, itu yang dituju oleh Abraham. Nah, kita disebut anak-anak Abraham. Kita diterima oleh Allah karena kita punya iman seperti imannya Abraham. Walaupun kita belum melihat, kita percaya. Kita diperintah oleh Tuhan, lalu kita taat seperti Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim ke suatu tempat, ya, dan Abraham taat. Dia tahu tempat itu tidak, tapi dia keluar. Ini orang Kristen yang benar, imannya lanjut dengan ketaatan, bukan hanya ya, tetapi tidak sampai bertindak untuk mentaati perintah Tuhan. Nah, Abraham dari Ur Kasdim, kalau kita lihat, keluar. Dalam perjalanan hidup Abraham, apa yang dia lakukan? Orang yang menuju ke kota yang punya alas ini, Yerusalem surgawi, perjalanannya seperti Abraham. Tiap tempat persinggahan, dia tidak lupa mendirikan mezbah bagi Tuhan, memanggil nama Tuhan. Hari-hari ini kita harus banyak mendirikan mezbah doa. Mezbah ini yang Tuhan senang kepada Abraham. Di mana dia singgah, di situ dia mendirikan mezbah. Dan ini hari dan hari-hari selanjutnya, saudara mulai. Kalau saudara belum mulailah selalu mendirikan mezbah. Ini orang yang matanya tertuju kepada kota
yang punya alas, yang dibangun Allah. Itulah Yerusalem baru. Sedangkan Lot yang ikut keluar bersama dengan Abraham, tidak pernah ada kata Lot itu mendirikan mezbah. Perhatikan dengan baik. Hidupnya Lot dan hidupnya Abraham beda. Walaupun dua-duanya adalah orang yang diberkati. Lot juga punya banyak harta benda. Lot punya banyak kambing domba. Lot sama dengan Abraham dalam hal itu. Tetapi bedanya imannya Lot dan imannya Abraham tidak sama. Imannya Lot cuma Sodom dan Gomora, cuma kekayaan dunia, harta dunia yang 1 jam selesai Sodom. Tidak ada apa-apanya. Dia masuk kota Sodom, kekayaannya banyak, dia keluar miskin. Bahkan ketika malaikat Tuhan mau menarik dia untuk cepat-cepat diselamatkan, apa kata Lot? Jangan kuat-kuat, aku tidak kuat lari. Jangan terlalu jauh, biar saja di dekat-dekat sini. Maksudnya dekat-dekat itu supaya dia bisa melihat kota Sodom. Apanya? Hartanya di sana. Ini kekristenan seperti Lot akan menangis pada waktunya, meraung, tetapi sudah terlambat. Dia keluar dari Sodom, istri jadi tiang garam. Ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Mari kita tiru Abraham, berjalan menuju kota yang punya alas, matanya terus ke situ. Nah, tidak pernah Lot itu mendirikan mezbah, tidak pernah berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu pasti berdoa. Sikap hidup yang berjaga itu sikap hidup yang berdoa, selalu mendirikan mezbah. Ketika terjadi perselisihan antara bawahan Abraham dengan bawahan daripada Lot, Abraham memanggil Lot, jangan kita ribut. Kita ini keluarga. Apa yang diributkan? Lahan, tanah. Ya, Abraham bilang, enggak, sekarang kamu dulu, kita pisah. Pilih dulu kamu. Lot memilih apa? Lembah Sodom. Kalau kita salah pilih, kita celaka nanti seperti Lot. Jangan salah pilih. Lo Abraham pilih yang mana? Sudah Lot, sudah. Abraham pilih mana? Abraham pilih apa yang dipilihkan Tuhan. Apa yang dipilihkan Tuhan untuk kita? Dunia ini, kekayaan, kegemilangan, segala kemuliaan? Tidak. Yerusalem baru, itu yang dipilih Abraham. Kata Tuhan, Abraham, lihat utara, timur, barat, selatan. Apa yang kamu lihat? Tidak ada lihat apa-apa. Ya, mari kita belajar iman Abraham, bukan imannya Lot. Kalau kita orang Kristen seperti Abraham, kita akan menuju ke kota yang punya alas. Langit nanti lenyap, bumi akan lenyap. Di mana kita mau menghuni? Langit, bumi lenyap. Mari kita berjaga. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita belajar menghormati Tuhan. Lihat keadaan bencana alam di sana, di Tagulandang, Gunung Ruang. Manusia tidak bisa apa-apa. Manusia tak berdaya. Ya, kita baca Kejadian pasal 12. Bagaimana Abraham dipanggil keluar. Ya. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Nah, semua orang yang ikut seperti Abraham. Baca ayat 1, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Tuhan mau jadikan Abraham jadi berkat. Tapi perjalanan Abraham keluar dari kotanya, dari negerinya yang lama, itu tidak kembali ke negeri lama. Dia terus berjalan, makin hari makin jauh. Kekristenan jangan berbalik kepada kehidupan lama. Kita diselamatkan karena jadi orang Kristen yang dilahirkan baru dan terus dibaharui. Jangan mundur. Sekarang lagi rame katanya Kristen progresif. Progresif itu artinya maju ya. Terusnya bagaimana? Terus maju. Ya, kalau kita punya pengajaran tabernakel itu sangat bagus. Tabernakel dari dunia luar kita, ya, terus kita masuk ke dalam daerah kerajaan surga melalui percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Ya, percaya yang teguh. Yesus datang sebagai raja. Yesus datang sebagai hamba yang melayani. Yesus datang sebagai manusia yang menderita. Nampak penderitaan sebagai manusia biasanya itu di Taman Getsemani, di mana dia bergumul supaya kalau bisa jangan dia minum cawan yang pahit, sampai keringatnya seperti darah yang meleleh. Ya, manusia menderita. Kemudian Injil Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kepercayaan itu di akhir zaman harus menjadi kepercayaan yang kuat. Karena apa? Karena banyak penyesat telah muncul di akhir zaman ini. Jangan koyah. Alkitab 66 kitab itu harus menjadi pegangan kita. Itu adalah firman Allah. Siapa yang mencintai Alkitab? Mencintai firman-Nya, mencintai Allah. Allah itu firman. Firman itu menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1-3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman itu ada bersama Allah. Perkataan Allah ada pada Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tanpa firman Allah tidak ada sesuatu pun jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman. Kalau kau penuh dengan firman, kau meyakini firman, maka apa yang kau inginkan Tuhan juga bisa memberikannya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Allah itu kemudian menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan ada di tengah-tengah kita. Jadi firman Allah itu Allah. Dan Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus. Kita bukan menyembah manusia. Allah di dalam Yesus. Kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya dia bisa membawa manusia kembali ke surga. Dia membawa manusia kembali ke di mana nanti ketika langit dan bumi yang sudah rusak oleh dosa ini dihancurkan, maka dia membawa kembali manusia ke langit dan bumi yang baru melalui dirinya sebagai tabir korban untuk menebus
dosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia sempurna kecuali Yesus. Tidak ada. Ya, saya mau kembali perjalanan Abraham keluar dari Ur Kasdim, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh, maju. Jangan mundur. Ya. Ayat yang ke-9 dari Kejadian 12. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Makin jauh, ya. Terus kita baca di dalam ayat yang dikatakan Abraham mendirikan mezbah. Ya, di dalam ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, ya, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, ya, yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, di situ dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Terus kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ya. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, ya, dan Ai di sebelah timur. Ya. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Oh, mendirikan mezbah, gemar sekali sembahyang. Dia gemar sekali doa. Ya, orang yang berdoa itu berjaga. Kenapa orang bisa tiba-tiba jatuh dalam dosa? Kenapa orang itu akhirnya murtad, mundur? Karena dia tidak berjaga, tidak berdoa. Terus dan memanggil nama Tuhan. Ya. Terus ayat 9 sekali lagi. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan. Makin jauh. Jadi kekristenan kita makin jauh. Makin lama makin jauh, makin dekat apa? Yerusalem yang baru. Dikatakan Abraham itu menuju kota yang punya alas. Ya. Kita baca ayat 18. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Ya. Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ya. Mengapa engkau katakan, dia adikku? Ya. Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Ya. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ya. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya. Ayat 18 dari Kejadian 13. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di dekat Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Abraham adalah kehidupan yang gemar berjaga dan mendirikan mezbah. Walaupun Abraham itu juga punya banyak kelemahan. Ya, dia punya banyak kekhawatiran. Jangan-jangan istriku yang cantik ini diingini oleh raja. Ya. Lalu kemudian dia bilang itu saudaraku. Memang juga saudaranya. Ya, memang masih ada hubungan darah daging. Ya, dia itu saudaraku. Tapi ketika diketahui bahwa itu ternyata istrinya, Tuhan beri kegentaran kepada raja itu untuk tidak mengganggu istrinya. Ini orang yang berjaga, yang hidupnya taat, hidupnya dekat dengan Tuhan. Tuhan itu tempat perlindungan. Ya, Tuhan itu menjadi tempat perlindungan. Tapi saya mau bicara tentang Abraham itu terus maju, tidak mundur. Ya, itu yang maju yang benar. Maju di setiap langkah, percaya. Setiap langkah itu dinyatakan oleh Abraham mendirikan mezbah, itu pernyataan iman. Tiap langkah imannya itu dibuktikan mendirikan mezbah. Ya. Kalau kita sudah tak mendirikan mezbah, kita sudah tidak sembahyang, kita sudah tidak doa, kita kerja mengandalkan kemampuan kita,
kita akan satu waktu capek, lelah, dan mundur. Kenapa orang bisa mundur? Karena tidak berdoa lagi, tidak berjaga. Dunianya saja yang diperhatikan. Nafkah hidupnya, pendapatannya tidak salah. Bekerja, ya, tetapi hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Nah, kalau kita tahu pengajaran tabernakel itu sangat indah. Ya, pintu gerbang itu untuk masuk dalam satu kerajaan. Ya, jadi tabernakel itu seperti gambaran daripada kerajaan Allah. Tabernakel, ya, seperti gambar kerajaan Allah. Karena apa? Karena Musa diperintahkan oleh Tuhan naik ke gunung melihat apa yang ada di sorga. Lalu Tuhan katakan, lihat baik-baik dan turun, dirikanlah tempat kediaman bagiku. Lalu Allah menyuruh melakukan ini bersama bangsa Israel. Jadi saya boleh katakan tabernakel itu seperti tempat kediaman Allah di bumi mini. Gambaran daripada tempat kediaman Allah di surga. Nah, kita masuk daerah, mempunyai daerah kerajaan surga atau menjadi anak-anak kerajaan surga melalui percaya Tuhan Yesus. Sekarang banyak kepercayaan tentang Kristus itu dibimbangkan. Tadi saya sudah katakan, jangan pernah bimbang. Allah menjadi manusia itu di dalam Yesus. Jangan pernah menyangkal. Jangan pernah keluar dari pengajaran yang benar ini. Karena kalau kamu melangkah keluar, kamu tidak memiliki Allah. Dan penyesal itu siap menampung. Karena itu orang Kristen jangan malas baca dan belajar Alkitab. Kalau kita dengan Roh Kudus akan mengajar, menuntun. Ya. Jadi tabernakel ini yang sangat indah sekali saya pelajari. Dia perjalanan jangan mundur, maju terus. Ada pintu gerbang. Kalau kerajaan surga ada pintu gerbang. Orang masuk di istana raja ada pintu gerbang. Kalau masuk di rumah saya di depan ada pagar. Kalau mau masuk di depan gereja ini ada pagar. Baru kita bisa masuk ke dalam. Siapa itu pagarnya? Siapa itu pintu gerbangnya? Di dalam tabernakel ini ada 4 tiang, pintu gerbang 4 tiang. 4 tiang ini adalah gambaran dari Injil, 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius itu menampilkan Tuhan Yesus sebagai Raja. Dia raja di atas segala raja. Karena di dalam Injil Matius pasal yang pertama dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Silsilah itu hanya dimiliki orang besar, bangsawan, raja. Nah, Yesus adalah raja di atas segala raja. Nanti ketika dia datang dikatakan dia adalah raja di atas segala raja yang datang kembali. Tapi dia juga datang sebagai mempelai laki-laki surga buat kita gereja Tuhan yang menyongsong dia. Kalau kita selalu mengarah ke sana maju seperti Abraham berjalan dengan iman menuju apa? Yerusalem surgawi. Tiang yang kedua itu Injil Markus. Tiang pertama Injil Matius, Yesus itu datang sebagai raja. Makanya orang-orang Majus itu datang bertanya, di mana raja yang baru lahir? Kita baca ya di Injil Matius. Nah, kalau kita baca silsilah Yesus Kristus. Ini keturunan raja, memang raja dia. Ya, kita baca di dalam kitab dalam Injil Matius pasal yang kedua. Ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Iya.
datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem Ya. dan bertanya-tanya, Ya. di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Raja orang Yahudi. Injil Matius menuliskan Yesus itu tampilnya di dunia sebagai raja, dan memang dia adalah raja. Dia raja di atas segala raja. Kalau saudara baca kitab Wahyu, dikatakan dia adalah raja di atas segala raja, di atas segala tuan. Tapi Injil Markus menampilkan Yesus sebagai seorang hamba. Tidak ada silsilah di situ. Coba baca Injil Markus. Tidak ada silsilah. Pasal 1 Injil Markus ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ya. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ya. Terus Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. bersiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ya, ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ya. Katanya, waktunya telah genap. Ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ditampilkan Yesus sebagai pelayan, hamba yang memberitakan Injil. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Seorang hamba tidak perlu ditahu silsilahnya. Kalau kita menerima seorang pelayan, kita harus tanya, kamu dari keturunan apa? Keturunan ningrat, keturunan besar atau tidak? Tidak perlu. Kamu rajin tidak kerja? Kamu bisa setia tidak? Kan seorang hamba itu kerjanya bagaimana? Kesetiaannya bagaimana? Itu hamba. Tidak perlu silsilahnya, tidak perlu mau tahu. Ya. Tetapi Dr. Lukas, dia mengibaratkan Tuhan itu Allah yang menjadi manusia daging, betul-betul manusia. Manusia menderita. Karena dokter ini, tabib ini biasa menghadapi orang sakit. Orang sakit itu orang menderita. Tidak ada orang sakit tertawa-tawa. Orang sakit itu menderita. Jadi dia gambarkan Yesus itu Allah yang jadi manusia. Manusia menderita. Harus mati di atas kayu salib. Mulai penderitanya ketika dia mulai ditolak. Mulai ditampar, dihina sampai di Getsemani. Dikatakan dia berdoa dengan keringat seperti darah. Memang darah itu. Ketakutannya terhadap maut itu seperti manusia biasa. Injil Lukas. Kemudian tadi Injil Yohanes kita sudah baca. Yesus ditampilkan oleh Yohanes Allah yang jadi manusia dalam kemuliaan. Kalau kita terima Yesus sebagai Raja, terima Yesus sebagai hamba di atas segala hamba, kita terima Yesus sebagai manusia yang datang menderita, disalibkan untuk kita. Kita menerima Yesus sebagai firman yang hidup. Kita sudah punya langkah masuk surga. Kita masuk surga. So percaya? Ya, aku percaya. Nah, sesudah percaya, apa yang kita harus lakukan? Jadi orang Kristen yang bertobat. Banyak orang Kristen cuma agama, memeluk agamanya, tapi bukan orang Kristen bertobat. Inilah yang Tuhan katakan. Tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tidak semua orang yang seru Tuhan, Tuhan mencapai garis akhir. Mencapai Yerusalem surgawi itu. Ya. Jadi kita mesti melangkah. Nyatakan bahwa saya orang Kristen. Bagaimana? Bertobat. Tinggalkan dosa dan jangan kembali ke dosa. Jangan seperti anjing kembali ke muntah.
seperti babi kembali ke kubangan. Ya, makanya di dalam tabernakel ada di sana mezbah, korban bakaran. Di situ dipersembahkan korban binatang pada zaman dulu untuk apa? Pengampunan dosa. Kita akui semua dosa kita dan kita berkata, Tuhan, aku tinggalkan dosa. Itu bertobat, diampuni, disucikan dengan darah. Kemudian lanjut, ada bejana pembasuhan. Di situ setiap imam, setiap orang yang mau masuk ke dalam lebih jauh, dia basuh dulu kaki dan basuh tangannya. Artinya orang itu harus bersih, mati dari hidup lama. Dibasuh oleh apa? Dalam baptisan kematian, mati dari hidup lama. Jadi baptisan air itu bukan aturan gereja. Oh, ada yang dibaptis selam, ada yang dibaptis perci, ada yang dibaptis ini. Dibaptis apa yang tepat? Kolose mengatakan orang dibaptis itu sama dikuburkan. Jadi waktu dia ditenggelamkan, itu orang yang lama itu tidak kelihatan lagi. Cuma ada air. Itu sama dengan orang yang dikuburkan kalau sudah mati, ya, tidak kelihatan. Masa ada orang menguburkan orang mati kakinya masih di atas, kepalanya saja ditanam. Makanya Kolose menggambarkan baptisan itu seperti baptisan dalam kematian. Coba kita baca ya, Kolose. Jadi perjalanan kekristenan menuju Yerusalem baru, jalan demi jalan, langkah demi langkah, harus seperti langkah dari Abraham. Itu perjalanan iman. Ya. Kolose pasal yang kedua ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Hatinya manusia disunat, bertobat, berbalik. Terus. Tetapi dengan sunat Kristus. Sunat Yesus Kristus terus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang tanggalkan berdosa. Manusia lama. Itu bertobat, tanggalkan manusia lama, sudah disunat oleh Tuhan, ya. Disucikan dengan darah. Kemudian apa? Lanjut. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, jadi baptisan air itu seperti kubur. Islam, baptisan air itu menenggelamkan, menguburkan. Orang mati kan kalau dikuburkan tidak kelihatan lagi, kalau tanahnya sudah ditimbuni tanah. Terus, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, ya, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya. Jadi dulu kita berbuat dosa, kita diampuni, kita mati dari hidup lama. Tunjukkan, aku sekarang dikubur, bangkit dengan satu hidup baru. Jadi baptisan air itu bukan aturan gereja, liturgi gereja, tidak. Tapi menguburkan hidup lama, mati dari hidup lama. Sekarang di dalam Kristus kita adalah kejadian yang baru, yang kemudian terus dibaharui, bukan stop. Itu perjalanan kekristenan, maju terus, tidak mundur. Masa Abraham kembali ke negeri Ur Kasdim? Tidak. Abraham terus memandang Tuhan, mencita-citakan kota yang punya alas, Yerusalem surgawi. Ketika seperti itulah orang Kristen harus menuju, matanya menuju ke sana, bukan dunia. Itu sebabnya ketika kita sudah lahir baru tidak boleh seperti dulu. Uang saja dihitung, kerja saja diutamakan. Ya. Waktu saya lahir baru dengan belum lahir baru beda. Sehingga orang berkata, kok beda sekarang? Saya bilang, iya, puji Tuhan.
Saya sudah melihat Allah, walaupun samar-samar di dalam sembahyang. Dulu mana saya tahu lihat Allah, Tuhan. Ya, jadi baptisan seperti kubur. Lanjut, sudah dibaptis, jangan bilang aku sudah percaya. Ya sudah, tinggal. Ini orang begini gampang nanti disesatkan. Karena perjalanan imannya tidak lancar, tidak lanjut. Ya, sudah dibaptis, keluar jadi hidup baru. Apa yang kita tunggu? Hidup kita dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Perlu. Di sini banyak orang Kristen tidak punya. Banyak juga yang sudah punya, tapi dia merasa sudah cukup. Ini bahaya. Bahaya. Kekristenan yang masih kalau saya katakan ada misbah bakaran, ada bencana pembasuhan, di situ itu daerah halaman. Istana itu punya halaman, sudah masuk dari pintu gerbang ada halaman. Orang dari halaman itu masih bisa keluar, dia belum bisa lihat di dalam, belum bisa melihat rajanya itu. Nah, makanya kita perlu masuk di pintu yang kedua, namanya pintu kemah. Ada 5 tiang di situ. Semua disalut dari emas. Panca indera kita ini mulai dikuasai Roh Kudus, dijaga. Hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Tanda pertama daripada kepenuhan Roh Kudus itu bahasa lidah. Orang bisa berbahasa lidah. Dia sedang membangun dirinya. Dia sedang berbicara dengan Allah. Jadi orang yang berbahasa lidah itu berbicara kepada Allah dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Tapi bukan stop sampai di situ. Kita harus jaga supaya hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maju terus. Setelah pintu kemah kita maju. Ada meja roti dengan 6 tumpuk roti, 6 tumpuk roti. 66 kitab dalam Alkitab. Roti hidup. Roti ini ditaruh di atas meja dari kayu, tapi dilapis emas, sebab ruangan suci perkakasnya semua dari warna emas. Meja roti dari emas, dari kayu dilapis emas. Di atas meja itu ditaruh lagi piring dari emas, baru di atasnya ditaruh 6 tumpuk roti. Firman itu harus ditaruh di hati yang suci. Kalau hati saudara tidak suci, firman tidak akan masuk. Tidak akan dimengerti. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu roh yang menyucikan kita bersama firman hidup kita. Disucikan. Orang mulai gemar membaca Alkitab. Mulai suka baca. Roh yang menguduskan itu menghidupkan huruf yang mati. Sehingga kita bisa ngerti maunya Tuhan, sama seperti hari ini. Perjalanan iman Abraham kemana? Itu kota yang punya alas, yang dibangun Allah. Kota apa? Yerusalem baru. Ke situ kita menuju, bukan dunia. Jadi tidak usah ribut dengan perkara dunia. Tidak usah ribut dengan harta. Mesti bagi ini, bagi itu. Tidak ribut soal pekerjaan seperti Lot, ngotot. Tanah ini klaim, aku punya ini. Abraham bilang, sudah kamu ambil. Ya, coba. Orang Kristen yang imannya seperti Abraham menuju ke kota yang punya alas, tidak ribut soal duniawi. Tidak ribut soal duniawinya, hartanya. Mau disimpan berapa kilo emas, mau disimpan berapa petak tanah, mau disimpan berapa banyak rumah, itu tidak akan kamu nikmati. Terus menerus. Ya atau tidak? Kalau langit dan bumi lenyap, kata firman Allah, tidak punya apa-apa. Ya, kalau kamu diizinkan meninggal dunia, kamu tidak bisa bawa ke kuburan. Lah apa kita ribut persoalan yang sepele? Itulah imannya Abraham. Lot, silakan pilihlah. Nah gitu. Orang Kristen mengalah. Nah kita punya firman. Roti hidup 6.
Jangan pernah meragukan firman Allah. Kalau engkau mengalami itu firman, janji Tuhan dalam hidupmu, kau tidak akan meragukan. Tidak akan meragukan. Sekarang ini banyak penyesat membuat orang Kristen ragu. Saya boleh berada di teman-teman saya yang bukan orang Kristen, tapi saya tidak menjadi seperti mereka. Atau saya tidak katakan mereka tetap saja di sana, kamu pasti selamat. Tidak. Ya, saya justru minta Tuhan beri aku kesaksian supaya aku bisa menyaksikan kepada mereka bahwa apa yang saya percayai, apa yang saya imani, Yesus Kristus itu luar biasa. Ya. Tadi saya bicara kepada satu teman pengusaha. Dia bukan orang Kristen. Dia seorang pengusaha yang dia agak pusing, dia mau pindahkan ininya, usahanya ke sana ke sini. Saya bilang, memang sekarang orang pada pusing. Ya. Karena kita ada di zaman akhir. Dia sedikit kaget, saya mulai masuk dengan Alkitab. Kita ada di zaman akhir. Dunia akan goncang. Ekonomi goncang. Semua akan goncang. Terus saya bersaksi. Kami di Sulawesi Utara. Kemarin dulu ketika istri saya bangun, dia lihat jendela, kok gelap? Padahal sudah jam 9. Gelap. Dia panggil saya, Pak, rupanya gelap ini. Tidak biasa nih Pak. Saya bilang, sembahyang. Doa. Dia pergi doa. Saya bilang, Tuhan datang seperti pencuri. Berjaga dan berdoa. Jangan jadi Kristen mundur. Jangan jadi Kristen yang cuma melihat dunia, ribut dengan harta dunia, sampai masuk pengadilan. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, belajar itu 66. Roti hidup. Itu gambaran dari 66 kitab dalam Alkitab. Bersihkan hatimu seperti piring emas itu, di mana roti itu ditaruh di atas hati yang bersih. Kalau hati tidak bersih, firman tidak akan ada di dalam hatimu. Ya, di sebelahnya itu ada kaki dian, kaki dian emas. Itu asli emas, tidak ada campuran kayunya, asli. Satu telinta emas. Nah, itu ada 66 kelopak buah-buah badam. Itu bicara tentang terang di dalam kehidupan ruang suci itu. Kalau tidak ada ini gelap. Ini seperti kita anak Tuhan. Apa logonya orang Kristen? Pada umumnya kan ada sinode ini, logonya ini, sinode itu. Kebetulan KPT itu sinode itu logonya adalah pelita emas. Ada logonya ini, logonya itu. Tapi apa logo dari orang Kristen pada umumnya apa? Semua orang Kristen. Kaki dian. Apa kaki dian? Itu bicara terang. Apa itu kaki dian? Bicara orang Kristen yang berbuah-buah. Orang Kristen yang berbuah-buah itu yang kelihatan imannya dari kelakuan-kelakuannya itu, itulah orang Kristen yang menjadi terang, menjadi saksi. Kalau orang Kristen itu berkelahi, pendeta itu ribut sampai di kantor polisi, sampai di pengadilan. Apa itu kesaksian? Kita tidak suka mengalah, maunya kita menang, ngotot. Ada pendeta ngotot. Ini orang tidak memberitahu kami. Ya, sudah ambil kami punya hak ini jemaat saya, ini anggota saya. Kok ribut?
Ini bukan imannya Abraham. Imannya Abraham adalah, Lot, please, silakan Lot, ambil dulu, ambil yang kamu suka, milih dulu lah. Kan begitu. Tuhan Yesus itu Tuhannya mengalah. Dia masuk ke kota sini, kota Kapernaum, tolong orang tolak, dia pergi. Kok kita tidak? Ngotot. Sampai ke pengadilan. Sampai gara-gara itu mau membatalkan apa yang dilakukan oleh orang yang lain yang bagus, membangun pesta rohani, menyampaikan firman Allah. Kan itu yang baik. Yang tidak baik dipertahankan, ribut-ribut itu. Yang baik dilakukan, dilarang-larang. Ini akhir zaman. Ada sampai mau menjadi pendeta, belum pendeta, ribut, ngotot. Ini papaku dulu di sini. Sekarang aku baru datang dari kerja dunia luar, mau jadi pendeta. Langsung menduduki. Loh, memangnya hartamu itu coba ini tanahnya milik gereja, bangunannya aku punya. Loh, gimana ini? Yang saya cerita ini benar. Coba imannya Abraham. Lot, itu punyamu, ini punya saya, ini punyamu, ini punya, ribut. Itu ribut gembala-gembala Lot dengan gembala Abraham. Ke Abraham dengar, Lot sini, jangan ribut soal itu. Kok kita ribut? Urusan duniawi. Selalu saya katakan, saya sangat malu kalau pendeta ke polisi, ke pengadilan. Tidak perlu ngalah. Kalau mengalah, bukan mengalah untuk kalah, mengalah untuk menang. Ya. Jadi kalau 4 bersaudara mau rebut satu harta, ngalah. Nggak ribut. Orang tua yang senang. Ya. Loh, itu rumah dikena batu dari gunung, lobang-lobang. Ini bukan waktunya ribut itu. Mari kita belajar imannya Abraham. Kemana dia? Nanti Yerusalem yang baru turun dari surga, dunia langit yang baru, di mana situ hanya ada kebenaran. Maju terus. Jadi kesaksian itu logonya orang Kristen. Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke7 kaki dian emas itu. Ke7 bintang itu ialah malaikat ke7 jemaat. Dan ke7 kaki dian itu ialah ke7 jemaat. Jadi kaki dian itu adalah jemaat. Jadi kita ini harus jadi kaki dian yang terang. Hidup kita berbuah-buah. Ada 9 buah roh dalam kitab Galatia. Harus ada pada kita kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sampai yang terakhir, buah yang ke-9, kita mempunyai self control kita, penguasaan diri. Baru kita bisa jadi kesaksian. Makanya saya bilang, saya suka kumpul dengan banyak orang. Untuk apa? Jadi kesaksian. Katakan hidupmu begini, orang bisa melihat dari buahnya. Tadi saya bilang sama teman itu, ini akhir zaman. Kamu jangan susah terlalu banyak. Saya mesti lari dari Jakarta ke Jawa Tengah untuk buat ini itu.
Saya bilang, Tuhan sudah mau datang. Dia juga kaget kan. Tuhan sudah mau datang. Saya belum sebut Yesus mau datang. Tapi aku pun sebut kalau dia orang yang sungguh-sungguh dia tahu bahwa Isa Al-Masih segera datang. Akan datang. Siapa Isa Al-Masih? Bukan Nabi. Dia Tuhan Allah yang akan datang ke dalam dunia. Langit dan bumi lenyap. Kamu tuh percaya toh langit dan bumi lenyap? Iya. Nah ya sudah. Kamu sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhanku itu. Dan Tuhanmu. Satu kesaksian orang Kristen takut bersaksi. Mulutnya dikancing. Malu deh nanti dibilangi orang apa. Malu bersaksi. Jadi orang itu masuk neraka. Orang itu sesat. Kita diam aja. Tidak boleh begitu saudara. Mari kita tampilkan terang kita. Kamu adalah terang. Ya, terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak tertutup, nampak. Itu kekristenan di akhir zaman ini. Bukan mundur, bukan sesat, bukan apanya yang maju. Kita kasihan orang itu bahwa dia belum mengenal Yesus, dia belum percaya Tuhan. Saksikan melalui hidupmu, melalui pengetahuanmu. Ya, banyak orang. Saya cuma percaya satu, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat. Namanya siapa? Yesus. Jadi kalau orang tidak ada di dalam Yesus, dia tidak ada keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita jadi kaki yang emas. Saksi, jangan malu, jangan tutup mulut. Supaya banyak orang diselamatkan. Yang kita pusing cuma kita punya hari-hari kerja. Tapi kita tidak berani ngomong. Tidak berani bersaksi. Oh dia atasan saya, nanti saya bilang. Saksi. Supaya orang di sebelahmu itu selamat. Orang di kiri kananmu selamat. Muka belakangmu itu selamat. Tentu kita harus memperlihatkan buah hidup. Coba kita baca Matius 5. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung. Ya. Tidak mungkin tersembunyi. Ya, kalau kita ini seperti kota di atas terang. Ya. Tidak tersembunyi. Terus. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ya. Melainkan di atas kaki Dian. Ya. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Orang Kristen banyak terangnya itu tertutup gantang. Gantang itu apa sih? Itu bicara soal penghidupan hari-hari, makan, minum, pakaian. Ada juga di dalam Injil dikatakan orang Kristen itu tertutup karena apa? Tempat tidur, nikah yang tidak betul. Nikahnya tidak beres. Suami dan istri, nikah itu harus dipertahankan dengan baik. Ya, seperti Tuhan mengasihi kita, calon mempelainya. Ya. Terus dibaca ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ya. Melainkan di atas kaki Dian. Ya. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Menerangi semua orang dalam rumah. Ada kaki Dian. Ya. Itu sebabnya saya bilang saya suka bersaksi. Saya ingin Tuhan ketemu teman-teman saya. Karena saya tahu di luar Kristus tidak ada keselamatan. Barang siapa orang berseru nama Tuhan selamat. Di bawah kolong langit kata Kisah Rasul 4 tidak ada keselamatan kecuali Yesus. Malu. Kok malu?
Ketika saya mendoakan orang-orang yang minta doa saya di depan orang yang tidak percaya, saya berdoa apa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan satu kesaksian. Kenapa takut bersaksi? Karena hidupmu tidak ada buahnya. Ya, nah, jadi kesaksian. Kita tidak memaksakan orang, tidak menghina orang, tapi kita justru menjadi kesaksian supaya orang lihat bahwa betul-betul hanya di dalam Yesus orang bisa jadi manusia lahir baru, bertobat sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah itu lanjut, jangan berhenti cuma di kaki Dian, jangan berhenti cuma di meja roti. Maju lagi, ada lagi, apa itu? Mezbah dupa emas. Coba dibuka, tabernakel ada mezbah dupa. Mulai mendirikan mezbah. Kehidupan yang bisa menyembah. Bukan hanya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Bapak tolong aku, saya perlu ini, saya perlu itu. Tapi mulai menyembah, sembahyang. Ambil waktu sembahyang di kaki Tuhan, menghancurkan diri, menyembah Dia. Ya, menyembah. Itu diukur Tuhan. Orang yang ada hidupannya menyembah. Tidak gampang 1 jam, apalagi 2 jam, wah, 3 jam, wah, tidak gampang. Makanya dekatnya tirai. Orang yang mau menyembah itu tirainya, dagingnya ini robek. Kan tidak enak tau saudara berlutut terus 1 jam. Aduh, bunyi notifikasi, haleluya. Kan susah. Haleluya Tuhan Yesus. Aduh, 1 jam pendeta saya bilang sembahyang 1 jam menyembah Tuhan. Saya taruh waker di samping. Haleluya, haleluya. Aduh, baru 5 menit, rasanya lama sekali. Ya dah, taruh waker lagi lihat, haleluya. Aduh, baru 10 menit. Nggak gampang, itu robek daging, penyangkalan daging ini. Tirainya robek. Ya. Makanya harus mulai minta dulu kalau sudah baptisan air, penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Nah, itu yang memampukan kita. Roh Kudus itulah yang memampukan saya untuk menjadi orang Kristen yang berbuah-buah, berjalan dalam terang. Bisa tahu Alkitab, baca Alkitab, mau tahunya Tuhan apa itu Tuhan bicara. Dia huruf mati, tapi huruf mati ini dihidupkan oleh Roh Kudus. Sehingga saya mengerti bahwa ini Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya begini. Nah, baru kita menyembah, hidup punya sembahyang. Ini 3 kegiatan. Dekat tirai, baru kita bisa melihat tabut perjanjian itu. Lewat pujian penyembahan kita menyembah. Di akhir zaman ini Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Itu yang Bapak cari. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kekristenan itu maju terus dari dunia luar yang gelap. Kita terima Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Kita terima Yesus sebagai hamba yang sudah melayani aku, taat sampai mati di kayu salib. Aku terima Yesus sebagai manusia yang menderita. Menderita untuk saya yang memang sudah menderita karena dosa, supaya saya tidak perlu menderita. Dia menderita. Terima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Aku selamat.
Tapi jangan cuma di pinggir sorga. Di pinggir. Pintu gerbang sebelahnya. Sini Jo. Yang penting senang-senang. Saya kan ketemu dengan guru saya. Guru. Dulu zaman saya sekolah namanya Aljabar. Aljabar sekarang apa? Matematika ya. Apa ya? Matematika ya. Dulu saya namanya Aljabar. Ini guru Aljabar ini terkenal. Wah, semua murid kalau dia sudah di dalam, tidak ada yang goyang. Karena apa? Dia main plak. Dan tidak goyang. Saya pun setenang-tenangnya saya, sebaik-baiknya saya pun pernah rasakan plak. Coba. Ketika kami sudah selesai sekolah, saya sudah jadi hamba Tuhan, ketemu saya di jalan. Selamat siang Mener. Rupanya muka saya tidak berubah kan. Kira-kira dia, kemana kamu? Dia bicara begitu. Orangnya, kemana kamu? Saya mau melayani. Oh, kamu kerja apa? Saya pelayan Tuhan. Wah, kamu tuh sudah di tengah-tengah sorga. Tuh ngomongnya dia. Terus, Mener di mana Mener? Nah saya, yang penting masuk sorga, di pinggir-pinggir sorga saja. Saya bilang jangan di pinggir Mener. Kalau di pinggir gampang keluar. Kekristenan jangan di pinggir-pinggir. Tuhan menjamin cross sorga bagi kita orang yang percaya. Asal kita tetap percaya. Hidup benar, hidup bertobat, hidup lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, belajar firman Tuhan, belajar untuk melakukan, hidup dalam terang, dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam penyembahan, terus sampai di mana? Ruang Maha Suci. Sempurna seperti Tuhan. Itu imannya Abraham, tidak mundur. Oh kembali ke Ur-Kasdim, tidak. Itu seperti anjing kembali kepada muntah, yang dia sudah muntah dia jilat lagi. Tidak mau saya. Itu kekristenan. Itu maju yang benar. Dari percaya, bertobat, lahir baru. Ya, kemudian dipenuhi Roh Kudus, kemudian mulai belajar menggemari firman Tuhan, menggemari kitab suci. Jangan kitab sucinya dari dulu tak pernah kotor sampai sekarang, bersih terus, susah dibuka. Betul toh? Kalau Alkitab saudara sering buka, dia gampang dibuka. Kalau sudah tidak sering dibuka, susah sekali buka. Di mana kitab ini Yesaya, di mana susah. Ya. Jadi Mener itu bilang, saya di pinggir, saya bilang jangan di pinggir Mener. Coba kalau dulu, waktu saya masih sekolah SMP. Langsung ditempel gitu. Apa kamu bilang? Dia cuma tertawa-tertawa. Syukurlah kamu jadi pelayan Tuhan. Coba. Paling tidak saya bersaksi mengingatkan Mener. Tapi orang Kristen takut bersaksi. Oh ini Mener saya, ini bos saya, bagaimana? Orang dibiarkan jalan menuju lubang. Inilah waktunya kita bersaksi, jadi kesaksian. Bersaksi dengan mulut, bersaksi dengan kesaksian hidup. Buah-buah hidup. Jangan sebab lupa. Penyembahan. Ini masih ada lagi 7 percikan darah di muka peti perjanjian. Itu penyucian hidup. Terus jalan, jangan mundur. Itu maju yang benar. Ya. Jadi Kristen yang progresif, benarnya itu. Bukan yang salah, pemahaman yang keliru, tidak. Ya. Dengan orang guru saya bersaksi. Ya. Saya bersaksi bahwa saya hidup sekarang berubah. Ketika papa saya tidak punya usaha lagi, kami harus berhenti sekolah dan kerja sama majikan. Ketika saya lahir baru dan bertobat,
saya menjadi kesaksian di tempat kerja saya. Ketika saya sudah pindah Manado jadi pelayan Tuhan, pernah dia datang ke Manado. 2 anak dari bos saya datang, dan satu sempat digembalakan di sini, yang satu cuma ketemu di supermarket. Dia cuma berkata satu kata, "Kamu bahagia ya jadi pelayan Tuhan?" Coba, kamu jadi pendeta kan? Bahagia tuh. Saya bilang, iyalah. Apa kamu mau jadi pendeta? Coba saya tanya anak muda sini, mau jadi pendeta? Mau jadi pelayan Tuhan? Mau menyerahkan hidup? Tidak mau. Ya. Jadi bilang begitu. Kamu itu enak ya sekarang ya. Saya bilang, iya, kemurahan Tuhan. Jadi kesaksian. Ini waktunya bersaksi yang benar, dari hidup yang benar. Sebab kedatangan Tuhan Yesus segera, tidak lama. Tidak lama Tuhan Yesus datang. Tuhan ditanya, apa tanda kesudahan alam? Dia bilang apa? Awas penyesat. Matius 24 ayat 3. Baca itu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Ya. datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ya. Dan apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi penyesatan. Ini tanda yang Tuhan katakan, dan inilah waktunya tanda-tanda penyesatan. Rupa-rupa angin pengajaran yang membingungkan, membimbangkan. Rupa-rupa. Hati-hati dengan YouTube. Ini waspada penyesatan. Banyak pengajaran yang membimbangkan. Karena itu hamba-hamba Tuhan harus belajar untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, tidak menafsirkannya sendiri dengan otak sendiri, pikiran sendiri, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, oleh Roh Kuduslah hamba Tuhan itu menyampaikan. Tidak ada salahnya. Ya, waspada. Terus dibaca. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Ya. dan berkata, akulah Mesias. Ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, banyak orang akan disesatkan. Terus, Kamu akan mendengar deru perang, ya, atau kabar-kabar tentang perang. ya, Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. ya. Tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahan. Ini permulaan zaman akhir. Coba lihat di YouTube. Banyak penyesatan. Orang khotbah menafsirkan. Ya. Tapi kalau kita punya iman seperti Abraham, kita menatap langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Nah, itu tabernakel itu pengajaran yang baik sekali untuk saya. Dari 4 tiang Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Cuma 4 Injil, tidak 5. Itu sama terima Yesus sebagai Raja, terima Yesus sebagai hamba di atas segala hamba, terima Yesus sebagai manusia menderita, terima Yesus sebagai manusia ilahi. Selamat. Baru masuk. Bertobat. Orang Kristen tidak bertobat. Ya, orang Kristen tidak lahir baru, cuma memeluk agama Kristen. Apa selamat? Tidak. Tidak. Penuh Roh Kudus, bahasa lidah, wah sudah senang. Tidak. Tidak stop di situ. Terus maju sampai ruang maha suci. Itu ruang maha suci bicara apa? Kesempurnaan. Sempurna seperti Tuhan. Di mana nanti tempatnya?
pengantin perempuan Tuhan yang sempurna seperti Tuhan. Yerusalem baru. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Kotanya mempelai, tempat tinggalnya dari mempelai wanita. Itu kota Yerusalem baru. Itu yang kita rindukan. Bukan dunia ini, ngotot di dunia. Pendeta-pendeta berebutan gedung gereja. Pendeta-pendeta berebutan jemaat. Sibuk urusan tuduh menuduh, hakim menghakimi, masuk pengadilan. Saya sangat malu dan saya marah. Tidakkah kamu suka mengalah, kata Tuhan? Hah? Tuhan itu mengalah. Abraham itu mengalah. Karena dia tahu yang aku tuju kota yang kekal itu, Yerusalem baru. Kota yang dibangun Allah, kota yang punya alas. Yerusalem baru yang turun dari surga setelah nanti langit bumi lenyap. Tidak ada bekasnya. Jadi jangan ribut-ribut dengan urusan duniawi. Tumbuh dewasa. Ini hari-hari ini penyesatan itu. Kalau baca Efesus, baca dulu tuh, baca baru selesai ya. Banyak orang juga tawar-menawar dengan pendeta yang khotbah panjang. Kalau saudara lihat Yesus khotbah lama itu. Sampai orang lapar. Murid-muridnya bilang, suruh pulang, makan di rumah. Tidak, kamu kasih makan. Berapa roti yang ada padamu? 5. Berapa ikan? 2 itu. Dari anak. Orang dewasa mikir-mikir, hitung-hitung. Untuk apa Tuhan kasih makan? Supaya habis itu duduk lagi Tuhan khotbah. Terus ada sisanya berapa? 12 bakul. Ada 12 bakul roti. Ada ikan, wah, modal. Terus sampai akhirnya sisa 4.000 orang ikut. Tadinya 5.000, sekarang 4.000. Rotinya sisa berapa? 7 bakul. Ikannya 7 bakul. 7. Dari 12 sisa jadi 7. Kan masih ada uang. Dipakai terus untuk apa? Pemberitaan firman. Jadi Yesus menyampaikan khotbah terus, orang terus tungguin. Sudah murid-murid bagikan itu 4 bakul sisa kepada 7.000 orang. Nah dihabis-habisin, masih ada 12 bakul. Perjalanan Tuhan itu pemberitaan firman dari Tuhan itu panjang sekali. Berapa pasal Tuhan bicara terus. Rasul Paulus cuma 1 malam. Kok kita ini rasanya 1 jam, nanti orang bosan. Sampai padahal inilah waktunya nanti tidak ada lagi firman. Firman itu dicari-cari tidak ada. Sekarang ada ditawar-tawar. 40 menit saja Pak Pendeta. Ini kekristenan yang tidak bertumbuh. Kekristenan yang belum mengenal Tuhan. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, dari 5 jabatan ini yang dipercayakan Tuhan, rasul, ya, apalagi nabi, apalagi pemberita Injil, apalagi gembala-gembala, apalagi guru-guru. Untuk apa? Untuk apa? Baca. Memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bukan gembala-gembala tugasnya kerjanya berkelahi. Ini dombaku, ini gerejaku, ini bangunanku. Yang kau katakan ini punyaku itu bukan punyamu. Nafas itu bukan punyamu. Kok ribut? Tadi
pribadi kemarin saya bicara sama pendeta. Saya malu. Saya orang dari dunia luar pelayanan. Bisa mengalah. Kok kamu sudah gembala-gembala di mimbar, tidak bisa ngalah. Orang mau bikin KKR malah dilarang. Kan lucu. Ini kejadiannya betul. Karena ada masalah, ada pengadilan, makanya KKR dia dilarang. Aneh kan? Jangan pilih pengurus-pengurus sinode seperti ini. Jangan. Ya. Memperlengkapi 5 jawatan ini bagi pembangunan tubuh. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Iya. dan pengetahuan yang benar. Kita mempunyai satu pengetahuan yang benar, tidak gampang diombang-ambingkan penyesat. Terus Tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh, ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. ya. Kamu tinggal saja jadi orang baik saja, orang benar, tetap saja di kamu punya tempat. Kamu pasti selamat. Siapa bilang? Tuhan panggil kita menjadi saksi, jangan takut. Saksikan Kristus. Kristus hidup dalam saya. Jangan bimbang. Ada yang bilang, kamu di situ saja ya, aman saja. Pokoknya Tuhan, asal kamu berbuat baik, selamat. Mana ada manusia berbuat baik. Manusia itu pada hakikatnya egois. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Kita selamat oleh perbuatan baik, karya Allah di atas kayu salib. Terus baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kekristenan harus bertumbuh dari bayi, ya, terus kanak-kanak, terus dewasa, jadi mempelai. Tidak ada pengantin anak-anak. Jadi kita harus bertumbuh, artinya maju. Sama Abraham jalan dari Ur Kasdim, jalan terus, matanya kemana? Kota yang dibangun Allah, yang punya dasar. Itulah Yerusalem yang baru. Terus Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka manusia licik, permainan palsu. Terus tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang ke adalah arah kepala. Kristus. Dalam pengajaran tabernakel, ke arah tabut perjanjian, ruang maha suci, melalui tirai. Bukan lagi hidup dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Itu kekristenan. Bukan sekedar hanya masuk gereja, tidak ngerti. Terus pendeta kalau khotbah lama sedikit terus tidak jamnya. Atau sebelum masuk gereja sudah ngomong, jangan lama-lama ya. Coba baca dalam Injil. Tuhan Yesus itu bicara panjang berapa pasal. Dan stop. Apalagi akhir zaman. Ya. Nah, dikatakan kita harus bertumbuh. Artinya supaya tidak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang ini banyak angin pengajaran yang bikin bimbang, yang bikin ragu. Ya, apa kekristenan yang progresif, tapi progresifnya salah. Mana progresif yang benar? Ini dari luar masuk di daerah kerajaan surga melalui percaya, tobat, baptis, penuh Roh Kudus, belajar Alkitab,
menghidupi firman dalam hidup, jadi saksi terang, sembahyang, menyembah, berjaga-jaga, mulai hidup dalam roh, tidak hidup dalam daging, robek dagingnya, supaya nanti aku menjadi sama Yesus sempurna. Itu kota mempelai jadi tempat kediaman saya, kota yang punya alas, kota yang dari emas tulen. Tak ingin emas di dunia, di situ emasnya tulen, itu kota Yerusalem baru. Coba kalau saudara baca Alkitab, Yerusalem baru itu kotanya dari emas tulen. Jadi jangan puas, aku sudah begini, sudah puas. Jangan. Ya, tadi saya berbicara teman, satu saya bicara anak saya. Ya, dikatakan di kota Jakarta juga sekarang cuaca sangat panas. Dah tahu padahal tidak terlalu. Saya bilang, kamu berjaga-jaga. Tuhan itu mau datang segera. Di mana-mana terjadi kegoncangan. Hanya ekonomi, tadi saya bicara sama orang lain yang beragama lain, saya bicara dunia sudah di samang akhir. Kamu harus berani bersaksi. Kalau bosmu merokok, kamu bilang sama bos, berani tidak? Bos, saya sayang sama bos ya, jangan rokok bos. Kalau ada orang tak suka makan, tak jaga tubuhnya, tubuhnya ini bukan tubuhmu, tubuhnya Tuhan loh, dibeli dengan darah mah, jaga, jangan bunuh diri. Waktu istirahat, jangan terus HP sampai tengah malam ngorol HP-nya. Ya, kota emas tulen. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi. Ya. Panjangnya sama dengan lebarnya. Tingginya sama lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. Ya. 12.000 stadia. Ya. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya. Lalu ia mengukur temboknya. Ya. 144 hasta. Ya. Menurut ukuran manusia. Ya. Yang adalah juga ukuran malaikat. Terus. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Ya. Kota itu sendiri dari emas tulen. Tidak inginlah rebutan emas di dunia. Kotanya emas tulen. Dinding-dindingnya emas semua. Jalannya semua emas. Di sana kita jalan di atas emas. Di sini emas ditaruh di kepala. Di sana emas dijalani, saya diinjak-injak. Emas tulen lagi, di sini belum tulen. Ya. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Terus. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah hari-hari bertemu Tuhan, melihat Tuhan. Sekarang kita lihat Tuhan samar-samar. Tapi Rasul Paulus bilang kalau kita bertumbuh ya sampai mempunyai kasih, kita akan jumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Tidak ada selubung lagi. Sekarang saya kalau menyembah Yesus, haleluya Tuhan, samar. Tapi nanti aku ketemu face to face, muka dengan muka. Nah itu yang kita rindukan. Ke situ Abraham berjalan dari iman. Dari iman ke pengharapan, pengharapan kepada kasih. Itu namanya pertumbuhan. Jadi kita diajar pertumbuhan yang benar. Bukan pertumbuhan yang salah. Bukan gerak maju yang salah. Ya, hati-hati dengan nabi palsu, guru palsu, pendeta palsu. Ya, hati-hati ya. Makanya Tuhan taruh gembala. Gembala menjaga, lobang, jangan jalan, lobang. Nah kalau mau jalan terus ya, apa boleh buat? Ya, jangan jalan. Atau gembala, bukan penggembala dengan gembala ribut, aneh. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita menuju kota Yerusalem baru. Mari kita menyembah Dia, nyanyikan dengan penuh kerinduan.
dengan mata hati tertuju pada kota yang punya alas, kota Yerusalem baru. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan. Amin. Akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, yang bagiku Kaulah kota idaman. Bagiku Kaulah kota idaman. Tuhan beri kasih yang utama. Oh, Rabaya Syakarabaya Labaso, yang utama. Haleluya, haleluya. Agar aku menjadi mempelai-Mu Tuhan, yang berhak ada di Yerusalem baru itu. Itu tempat kediaman mempelai wanita Tuhan. Itu sebabnya setiap kehidupan yang mau jadi mempelai bertumbuh ke arah yang benar. Haleluya, haleluya. Merindu ya Rabasyakarabaya Sakara. Adibile Rabasyakarabaya Rabasya Sakarabaya Rabata. Oh, Rabasya Labasa. Oh, Rabayasha ya Rabasakarabaya Rabaso. Ya Rabasakarabaya Rabasa. Rabasakarabaya. Buka hati saudara, supaya Roh Kudus memenuhi hidupmu. Ya Rabasyaka, memenuhi kasih dalam hidupmu. Ya Rabasyaka, ya haleluya, Rabasyaka, ya Rabasyaka, oh Rabasyaka, ya Rabasyaka, ya Rabaya Labasaka, ya Rabaya Labasa, Rabaya Labasaka, Rabasaka, ya Rabasyaka, ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Yesus karabasika labataka, Yesus haleluya, Rabasaka, ya Rabasaka, ya Rabasaka. Terima kasih. Ya balabaya sambati alabasaka labaya labataka labasika. Ya Rabasaka labaya labaya. Ya Rabasaka labaya sika. Terima kasih Tuhan. Rabasaka labaya. Oh Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah saksi Tuhan, mengalah, bukan perang. Iman yang menuju ke Yerusalem baru mengalah. Belajar Alkitab, bukan ilmu hukum, untuk perang hukum. Para pendeta, para hamba Tuhan, para pengurus gereja, pengurus sinode, jadilah pengurus yang baik, yang bijak. Jangan sombong, rendah hati. Jangan menggunakan power, kekuasaan saya pengurus, mencegah kebaktian kebangunan rohani. Oleh karena yang di sana bicara musuhku. Tidak ada musuh kita. Semua orang tidak boleh dimusuhi. Terima kasih Tuhan. Musuh kita cuma satu, iblis, roh-roh jahat di udara.
penyesat-penyesat. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih pernyataan kasih-Mu, teguran. Sebab nanti ada banyak pengajaran yang membingungkan. Tapi gembala-gembala dipanggil untuk memperlengkapi orang kudus supaya mereka tidak tersesat. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Angkat tanganmu, terimalah berkat. Terimalah berkat dari Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau hari ini sampai selamanya. Sampai Dia datang, kita diberkati menjadi berkat, menjadi saksi di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat katakan amin, amin.